بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada pertemuan akhir kita membicarakan mengenai seruhan Allah kepada umat manusia seluruhnya untuk hanya menyembah kepada Allah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Minggu yang lalu kita bicarakan berkaitan bahwa Allah mengajak seluruh umat manusia untuk hanya menyembah kepadanya Allah, meninggalkan semua sembahan selain Allah. Dan selalu dalam Al-Quran, dalam beberapa ayat, ketika Allah mengajak manusia untuk menyembah kepadanya, Allah ingatkan bahwa Allah lah yang menciptakan mereka. Jadi kalau seumpama ditanya, kenapa kita harus menyembah Allah? Kenapa tidak menyembah ayah-ayah kita yang sepintas kita lihat? Mereka lah yang melahirkan kita, yang mewujudkan kita. Maka jawabannya cuma Allah menyebutkan, sembahlah Allah karena yang menciptakan kalian dan yang menciptakan ayah-ayah kalian, ibu-ibu kalian. Maka yang kalian sembah harusnya hanyalah Allah. Ini yang kita bahas kemarin. Kemudian kita bahas bahwa tujuan manusia oleh Allah disuruh menyembah hanya kepada Allah. Wa iyaya fa'budun. Tujuan manusia menyembah ini sampai di mana? Ketika sampai pada ayat ini kemarin kita bahas bahwa Allah ciptakan manusia untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi tujuan ibadah itu agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Karena bertakwa itu artinya kita menjaga diri kita dari segala hal berkaitan di dunia ini sampai menjaga ketika sampai di akhirat. Tujuan ibadah itu ternyata la'allakum tattaqun. Dalam seluruh arti ibadah yang minggu lalu telah kita bicarakan, bagaimana ketika Al-Imam memberi definisi mengenai ibadah, bahwa semua gerak-gerik kita, semua taat yang kita lakukan dengan niat dan melalui jalur yang diizinkan Allah untuk kita melalui jalur itu artinya ibadah. Karena itu seluruh bentuk aktivitas kehidupan kita ini ibadah mutlak. Karena kita diciptakan untuk ibadah. Sementara kehidupan kita ini bermacam-macam. Kalau hanya ibadah itu hanya sholat, puasa, zakat, haji, maka di luar waktu, di luar jam semua ini, berarti kita hilang dari tujuan diciptakan kita.
Karena itu kita sebutkan bahwa segala aktivitas seorang muslim itu bisa menjadi ibadah mutlak. Bahkan kemarin juga saya sebutkan dan harus saya ulang dan harus selalu kita ulang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ibadatu sab'una juz'an wa afdaluha talabul halal. Bahwa ibadah itu ada 70 bagian dan yang paling mulia adalah mencari nafkah yang halal. Karena itu ketika kita mengatakan ibadah ini semua bentuk perbuatan kita, aktivitas kita, kita juga dalam Islam kita tahu bahwa kita tidak boleh nganggur, harus selalu berhubungan dengan Allah. Selesai melakukan sesuatu, harus kita mulai untuk melakukan sesuatu. Fa idza faraghta fansab. Tetapi kemana fansabnya? Kemana kita berbuat? Wa ila rabbika farghab. Tidaklah semua amal kita hanya kita tujukan ke sana, kepada Allah. Mutlak. Karena itu kita membaca dalam Al-Quran, segala sesuatu kita disuruh kembali kepada Allah. Kita disuruh membaca, tetapi harus bacaan itu kembali kepada Allah. Iqra bismi rabbik. Segala sesuatu. Kalau ibadah itu Allah menciptakan kita untuk ibadah, puncak dari arti ibadah itu ialah agar kita sampai kepada arti takwa dalam segala hal. Nanti mungkin ada perincian-perincian ibadah tertentu seperti puasa. Allah ketika menyebutkan Allah mewajibkan kita berpuasa dan puasa itu salah satu ibadah, Allah juga menyebutkan bahwa di balik itu agar kalian la'allakum tattaqun, bertakwa. Seluruh bentuk ibadah yang enggak menyampaikan kita kepada ketakwaan, maka ibadah itu belum sampai pada arti puncak ibadah yang sebenarnya. Karena itu kemudian saya sebutkan beberapa ayat dan saya ulangi, atau minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, ketika kita disebutkan oleh Allah atau dikenalkan oleh Allah berkaitan dengan mereka orang-orang yang disebut aulia Allah. Ternyata aulia Allah itu ialah yang kehidupan mereka, dalam seluruh aktivitas kehidupan mereka terkontrol dalam arti takwa. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa hum yahzanun. Siapa mereka itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Malam ini saya enggak membicarakan masalah takwa, karena ketika sampai pada firman Allah hudan lil muttaqin, telah banyak kita bicarakan mengenai arti takwa. Kenapa kita harus menyembah Allah? Karena Allah yang menciptakan kita dan menciptakan ayah-ayah kita, nenek moyang kita. Kenapa kita enggak menyembah kehidupan ini? Yang kita lihat kehidupan ini memberikan kita segala sesuatu. Kehidupan ini di sini kita memperoleh rezeki, di sini memperoleh kekuatan dan semuanya. Kenapa kita enggak langsung menyembah kehidupan ini? Ternyata Allah menyebutkan bahwa kehidupan ini termasuk salah satu anugerah Allah setelah Allah menciptakan kita dan kita hidup. Di sini Allah menyebutkan ada 5 hal. Dari mulai ayat pertama kemarin kita baca sampai hari ini, bahwa ada 5 hal yang kemudian Allah menyebutkan, karena itu kalian harus menyembah Allah. Di sini Allah pertama menyebutkan ada 5. 2 berkaitan dengan jiwa, 3 di luar. Pertama, sembahlah Allah karena Allah pertama yang menciptakan kalian. Orang yang paling kalau mau dikenalkan sesuatu pada manusia, yang paling dekat pada manusia itu sendiri adalah dirinya sendiri. Sementara dalam ayat-ayat lain Allah memerintahkan kita untuk melihat diri kita ini. Karena kalau kita melihat diri kita, kita akan tahu, kenal kebesaran Allah, dan saat itu kita akan beribadah kepada Allah. Fi anfusikum afala tubsirun. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Begitu. Ayat-ayat banyak yang mengajak kita untuk melihat diri kita. Di sini Allah ketika mengajak manusia untuk menyembah kepadanya, Allah sebutkan, kenali dulu bahwa Allah yang menciptakan kalian. Kedua, alladzi khalaqakum. Setelah itu Allah menyebutkan, walladzi ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Kedua, walladzina min qablikum. Allah
Jua yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, ayah-ayah kalian, ibu-ibu kalian, terus semua itu menciptanya Allah. Ini berkaitan dengan jiwa. Kemudian ada 3 hal lagi setelah ayah diri kita, nenek moyang kita. Kemudian yang ketiga Allah menyebutkan berkaitan dengan alladzi ja'ala lakumul arda. Lihat, Allah juga yang menciptakan untuk kalian bumi dengan segala. Setelah bumi membicarakan langit, was-samaa'a binaa'a. Keempat, kelima nanti Allah membicarakan apa yang dihasilkan dari bumi dan langit, yaitu ketika ada proses hujan dan tumbuh-tumbuhan semua tumbuh. Artinya Allah yang menciptakan kalian, yang menciptakan nenek moyang kalian, manusia-manusia sebelum kalian. Allah yang menjadikan bumi ini enak, layak untuk kita huni, kita hidupi. Kita akan bicarakan nanti, karena Allah sebutkan firash sebagai sesuatu yang dihamparkan. Kedua, Allah jadikan langit ini kubbah, seperti bangunan yang mengayomi kita. Kelima, dari hasil bumi dan langit ini Allah keluarkan pada kita air dan tumbuh-tumbuhan segala sesuatu. Karena itu yang menciptakan kalian cuman Allah, yang menciptakan orang-orang sebelum kalian Allah, yang menciptakan bumi bisa layak untuk kalian huni Allah, yang menciptakan langit begini indah untuk mengayomi kita dengan seluruh yang ada di langit ini Allah, yang menurunkan hujan Allah, yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dari bumi ini Allah. Maka jangan menyembah kecuali Dia, Allah. Baru kita menemukan ya ayyuhan nasu budu rabbakum, Dia Allah penciptanya segala sesuatu. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah yang menjadikan bumi ini firasya. Firas itu sesuatu yang dihamparkan, bisata. Karena itu orang bisa menafsirkan firas ini tempat tidur atau kasur, sesuatu yang dia bisa merebahkan dirinya ke tempat itu. Allah memberikan kalimat untuk bumi ini kadang-kadang pakai firasya, kadang-kadang pakai mihada, ayunan untuk anak bayi, al-mahad yang didatarkan. Kadang-kadang bisat, firash, mihad, bisat, semua itu sesuatu yang dihamparkan sehingga layak untuk dihuni. Bumi yang bulat ini tetapi Allah jadikan untuk yang dihuni manusia ini, Allah ratakan. Ada sebagian dataran tinggi, sebagian dataran rendah, tapi semuanya layak dan enak. Dan Allah gunakan kalimat firash sebagai untuk mengisyaratkan kepada kita, apabila firas itu tempat tidur atau kasur yang biasanya ketika kita dalam capek, ketika kita merebahkan badan, kita bisa rileks istirahat sebenarnya. Begitu juga Allah gambarkan bumi ini Allah jadikan firas untuk kalian bisa hidupi dengan tentram, aman, tanpa ada bahaya. Ada komentar dari Al-Imam Sajjad berkaitan dengan bumi ini ketika beliau menafsirkan ayat ja'ala lakumul arda firasya. Tapi sebelum saya baca ungkapan Al-Imam dalam Al-Quran ini, ayat yang mengisyaratkan Allah menjadikan bumi ini untuk tentram, enak kita huni. Kadang-kadang Allah sebutkan seperti dalam surat Nuh ayat 19, wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Allah jadikan untuk kalian bumi ini bisa sesuatu yang dihamparkan, firas untuk kalian tempat tinggal. Atau kita bisa menemukan dalam Zariyat 48, wal arda farasnaha fa ni'mal mahidun. Bumi ini telah kami hamparkan, layak untuk dihuni manusia, seperti kalau ia berrebah di tempat tidur. Fa ni'mal mahidun, yaitu Allah. Atau kita menemukan dalam surat Zukhruf, ja'ala lakumul arda mihada. Allah jadikan bumi ini mihad. Jadi ada mihada, bisata, firasa. Nanti pernah kita kaji dalam surat Al-Mulk, alladzi ja'ala lakumul arda zalula. Al-Imam mengomentari tafsir ayat ini,
Al-Imam Ali Zainal Abidin, beliau bersabda, ja'alaha mula'imatan litiba'ikum muwafiqatan li ajsadikum. Allah jadikan bumi ini yang sesuai dengan tabiat kalian, serasi, sesuai dengan jasad kalian, badan kalian. Walam yaj'alha syadidatal hima wal harara fatuhriqakum. Allah enggak jadikan bumi ini yang menjadikan yang sangat panas melebihi kekuatan manusia, akan membakar kalian panasnya. Wala syadidatal buruda fatujmidakum, dan juga Allah enggak jadikan dingin yang begitu sangat sehingga akan beku kalian dengan dinginnya. Karena kalau kita naik ke atas, lepaskan sebelah, dia sudah di dekat alam sana, orang enggak bisa mampu dengan dingin yang ada di sana. Allah enggak jadikan bumi ini yang begitu dingin sangat-sangat sehingga kamu pasti akan beku. Enggak. Tidak terlalu panas yang membakar kalian. Dan Allah juga meletakkan posisi bumi ini bagaimana jaraknya dengan matahari diatur. Lebih dekat dari jarak yang sekarang ini bahaya. Lebih jauh dari yang sekarang ini juga manusia enggak memperoleh cahaya yang semestinya. Tapi sudah begitu Allah atur. Kemudian wala syadidata tibirri fatasda'aha matikum wala syadidatan natni fatu'tibakum. Allah enggak jadikan baunya terlalu harum sehingga menyenggrak, merusak juga otak kita. Atau enggak jadikan baunya sangat bau busuk sehingga kalian enggak mampu menahannya. Tidak, jadikan semuanya serba cukup dan sesuai untuk manusia. Wala syadidatal lin kalma fatughriqakum. Allah jadikan juga bumi ini enggak yang lembut, seperti air, maka kalian akan tenggelam semuanya, enggak mampu bangun sesuatu di bumi ini atau hatta walau berjalan di bumi ini. Wala syadidatas salabah wa tamtani 'alaikum fatamtani 'alaikum fi durikum wa abniyatikum wa qubur mautakum. Dan Allah juga enggak jadikan keras sehingga enggak mampu kalian membangun rumah kalian, enggak mampu juga kalian hatta mengkuburkan mayat-mayat kalian. Tetapi Allah jadikan sesuatu ini adalah mulaimatan litiba'ikum muwafiqatan li ajsadikum, yang sesuai dengan watak dan tabiat kalian, sesuai dengan badan kalian. Setelah itu Imam mengatakan falidzalika ja'alal arda firasha, karena semua karunia ini maka Allah jadikan bumi ini firasha. Kan di bumi ini segala sesuatu di sini ayyuhal ikhwah. Apa yang Allah enggak berikan pada kita di buminya ini? Karena itu pertama, ja'ala lakumul arda firasha. Allah telah jadikan bumi ini firash, dihamparkan untuk layak kita. Cuman sesuatu yang biasa kita lihat, sesuatu yang biasa kita, kata orang Jawa, kita lakoni, kita perhatikan terus, kita lakukan terus, kita lihat terus, kita apalah, biasa. Itu kadang-kadang kemudian kita nggak paham arti besar nikmatnya. Sesuatu yang selalu dengan kita, ini jarang kita renungkan kadang-kadang. Sering kita jarang merenungkan nikmat sehat. Kapan kita merenungkan nikmat sehat? Kelak ketika kita, semoga Allah selalu berikan kita sembuh. Ketika kita sakit, baru kita tahu nikmatnya sehat. Bumi yang Allah berikan pada kita, sehingga Allah sebutkan bermacam-macam nikmatnya supaya manusia mengingat nikmatnya, kemudian tidak menyembahnya kecuali hanya kepadanya. Selain Allah menciptakan, Allah sebutkan Allah ja'ala lakumul arda firasha. Bumi ini sebenarnya ummuna, ibu kita. Kalau orang menyebutkan manusia anak tanah, ya dari tanah ini segala sesuatu kita cuma di sini. Apa yang tidak ada di bumi ini? Pertama Allah hamparkan begini, sehingga layak untuk dihuni oleh manusia. Untuk menghuni kita layak, kelas. Kedua, di dalam bumi ini Allah berikan kepada manusia semua yang diperlukan manusia, semua ada di sini. Baik itu masalah harian dari tumbuh-tumbuhan, makanan, apa itu buah-buahan ataupun sayur-mayur, semua Allah telah berikan di sini sesuai dengan
kebutuhan kita. Kemudian bukan cuma itu, Allah berikan juga di dalam bumi ini bermacam-macam tambang, sesuatu yang mahal. Semua itu Allah berikan manusia. Jadi bumi ini bukan cuma sebagai firasa kita bisa menghuni, tapi kedua, di bumi ini Allah telah cukupi untuk seluruh kebutuhan manusia, semuanya ada. Kebutuhan yang harian maupun kekayaan, sumber kekayaan banyak sekali di bumi ini. Tambang demi tambang, hal-hal yang mahal semua di bumi ini. Kedua. Ketiga, bumi ini oleh Allah telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan Allah, semua yang dimasukkan di bumi ini dikelola oleh bumi sehingga tidak bisa lagi membahayakan. Bangkai-bangkai manusia, bangkai apa selain manusia, kuman-kuman ketika masuk di bumi ini habis. Bayangkan kalau sudah masuk di bumi masih belum bisa diproses untuk menghancurkan semua kuman-kuman ini, akan terjadi satu kebinasaan, akan terjadi satu penyakit yang dahsyat dan mematikan manusia. Tetapi oleh Allah dijadikan begini. Bahkan katanya ada pengobatan Cina di hari ini, terapi mereka diambilkan tanah yang dalamnya dari sekian meter. Tanah itu untuk terapi mengeluarkan racun-racun yang ada di badan manusia ketika hanya ditempelkan saja. Jadi di bumi ini, wa'illah, banyak yang harus kita tanam di bumi ini. Tetapi di situ Allah telah berikan bahwa untuk menghancurkan semua kuman-kuman yang ada di bumi. Kemudian keempat, bumi ini dengan pergerakannya, peredarannya di sekeliling diri bumi sendiri atau keliling matahari dengan begitu cepat, tetapi Allah tentukan dengan perputarannya yang begitu cepat, tetap manusia yang hidup aman, nggak merasakan sesuatu. Jangan kira kita ini nggak berputar. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Katanya Allah, kamu melihat gunung sepintasnya berhenti di tempatnya, padahal gunung itu berjalan bagaikan jalannya awan. Wahya tamurru marras sahab, sunnah Allah, begitulah ciptaan Allah, kata Allah. Terus bumi ini kalau dituruni air, kelima, menjaga air ini, disimpan, kemudian nanti dikeluarkan melalui mata air, melalui sumur, melalui sungai-sungai dan semuanya. Artinya dalam segala sesuatu ini Allah telah berikan di sini bumi ini. Nanti pada akhirnya kita menemukan Allah hanya berfirman pada kita, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi, dari ini kalian kami ciptakan, dan nanti ke bumi juga kalian dikembalikan, dan nanti dari bumi ini kalian dibangkitkan. Fa idza nufikha fihi ukhra فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Begitulah ketentuan Allah kala di hari kiamat. Ketika tiupan yang kedua, manusia bangkit semua dari tempatnya untuk menuju pada titik yang satu itu. Karena itu kemudian Allah sebutkan, setelah menyebutkan mengenai jiwa kalian, yang menciptakan kalian, yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, kemudian Allah sebutkan, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Setelah itu baru Allah sebutkan was samaa'a binaa'a. Allah ciptakan langit ini juga sebagai bangunan. Dalam arti di sini Allah jadikan langit ini sebagai pengayom bumi ini. Saqfan mahfudha. Allah sebutkan langit ini oleh Allah saqfan mahfudha. Begitu Allah tentukan dalam beberapa ayatnya bahwa Allah jadikan langit ini sebagai atap untuk bumi ini. Dengan seluruh keindahan yang ada pada bumi ini. Ini belum pernah dilihat ada tiangnya. Tapi kubah ini begini Allah jadikan. Dengan dihias bermacam-macam planet yang ada. Karena Allah telah menghiasi. Afalam yanzuru ila sama fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha. Tidakkah mereka melihat langit-langit yang kita ciptakan ini? Bagaimana kita ciptakan, kita bentuk, kita bangun, kemudian wa zayyannaha, kami hiasi.
Apa hiasan langit? Bermacam-macam. Zinatil kawakib. Planet-planet yang ada. Tidakkah kemudian kita melihat alangkah besarnya ciptaan Allah ini? Kalau kemudian kita kaji ciptaan Allah yang begini besar, apakah masih mungkin manusia akan menyembah selain Allah? Karena itu nanti di akhir ayatnya Allah akan menyebutkan, "Wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Jangan kalian sekutukan Allah. Bumi diciptakan untuk kalian. Langit pun diciptakan untuk kalian. Dan kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, bermacam-macam ayat Al-Quran, ternyata semua ini Allah sebutkan bahwa Allah ciptakan segala sesuatu ini cuman lakum, untuk manusia. Ayatnya kan begini, Alladzi ja'ala lakumul arda. Allah ciptakan untuk siapa? Lakum. Atau kita menemukan di ayat yang sama, kita akan sampai ayat ke-29 ketika Allah menyebutkan, ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia Allah yang menciptakan untuk kalian semua yang di bumi. Atau dalam surat Ibrahim pun pernah kita kaji bagaimana Allah menyebutkan kepada kita karunia demi karunia yang Allah berikan pada kita, nikmat demi nikmat yang Allah berikan pada kita. Semua itu tujuannya sebenarnya agar manusia kemudian mensyukuri nikmat itu, agar manusia kemudian tahu bahwa semua ini ternyata oleh Allah diciptakan untuk mereka. Kalau begitu, hendaklah mereka hanya kembali kepada Allah dan tidak menyembah kecuali Allah. Itu yang kemudian Allah sebutkan berkaitan dengan nikmat-nikmat. Akhirnya Allah menyebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak pernah akan mampu menghitungnya. Karena apa? Karena itu seluruh kenikmatan itu Allah berikan kepada manusia tanpa ada hitungan. Coba saya ulangi saja, saya baca surat Ibrahim ketika Allah menyebutkan bermacam-macam nikmatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu alladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dan menurunkan hujan, dan kemudian dari hujan itu mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya sebagai rezeki lakum, untuk kalian. Kemudian wasakhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih. Allah ciptakan untuk kalian perahu-perahu, kapal-kapal yang bisa lewat di lautan. Kemudian wasakhara lakum al-anhar. Allah ciptakan untuk kalian juga sungai-sungai. Kemudian wasakhara lakumus syamsa wal qamar. Ciptakan matahari, bulan untuk kalian. Daibain. Wasakhara lakumul laila wan nahar. Allah ciptakan juga untuk kalian malam dan siang. Dalam surat lain, surat Qasas, Allah menyebutkan, apa yang kalian bayangkan wahai manusia, kalau Allah jadikan hidup ini terus siang, nggak pernah malam? Kepada siapa kalian akan meminta? Kepada Tuhan yang mana kalian akan minta untuk menjadikan malam yang bisa kalian istirahat di malam itu? Atau apa yang kita bayangkan kalau kehidupan ini terus malam, nggak pernah siang? Kepada Tuhan mana kalian akan memohon agar mendapatkan terang benderang di siang hari? Kepada siapa? Kemudian wa atakum min kulli ma sa'altumu. Sudah diciptakan lakum semua ini, masih Allah sebutkan wa atakum min kulli ma sa'altumu. Allah berikan pada kalian semua yang kalian minta. Kemudian wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, enggak mampu kalian menghitungnya. Tetapi akhir ayat ini, innal insana ladzalumun kafar. Manusia selalu adalah yang memiliki sifat zalim dan selalu mengkufuri nikmat Allah. Kembali kepada ayat ini, Allah menyuruh kita manusia untuk beribadah karena Allah yang menciptakan manusia, menciptakan kita, menciptakan ayah-ayah kita,
dan kemudian Allah yang menciptakan bumi ini untuk kita. Kemudian setelah ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa. Dalam Al-Quran, tidak pernah di Al-Quran ini Allah jamak kalimat bumi, selalu datang yang mufrad, al-ard, nggak pernah al-aradun, al-aradin, nggak pernah ada, selalu mufrad. Dalam riwayat banyak berkaitan dengan bumi itu ada jamaknya, tapi kalau as-sama dalam Al-Quran kadang-kadang mufrad sama, kadang-kadang juga jamak samawat. Tapi kalau bumi selalu Allah sebutkan kalimatnya mufrad dan tidak pernah ada yang jamak, walaupun kemudian ada isyarah dari Al-Quran kalau memang bumi itu juga sab'a al-aradin, seperti langit sab'a samawat, karena dalam surat At-Talaq Allah menyebutkan wa minal ardi mithlahunna, seperti bumi. Tetapi lafaz al-ard dalam Al-Quran jamak aradun, aradin nggak ada. Kalau as-sama ada as-samawat. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa. Terus ini sudah dua. Jadi khalaqakum walladzina min qablikum ja'alal arda firasya, kemudian ja'alal as-samaa binaa. Ya memang kadang-kadang orang seperti saya ungkapkan tadi, orang nggak merenungkan kebesaran semua ini. Saya tidak mampu untuk menerangkan kebesaran sama, tapi saya anjurkan Anda untuk membaca beberapa buku tafsir, khususnya ada namanya tafsir samawat karangan almarhum Abdurrahman Syahab. Mungkin di sana kita bisa lebih mengenal kebesaran langit bagaimana, sehingga Allah sering sebutkan dalam ayat Quran ini mengenai langit, bumi, langit, agar apa? Yang sering disebutkan sebagai dalil menampakkan kekuatan Allah, kemampuan Allah. Pasti di situ ada kandungan kebesaran demi kebesaran yang perlu dikaji oleh manusia, sehingga ketika melihat kebesarannya pasti akan sampai pada titik Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, kamu enggak ciptakan semua ini sia-sia. Kalau sudah sampai ke sana pasti akan subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ketika kita sudah mengenal kebesaran Allah dalam ciptaannya, kita pasti akan mentauhidkan Allah. Kita anggap semua yang kita bayangkan tidak pernah benar, yang ada hanya Allah. Subhanak harus kita sunyikan, kita bersihkan dari sifat-sifat yang enggak layak untuk diberikan kepada Allah, karena hanya subhanak. Baru kita nanti bisa konsekuen untuk mengikuti syariat atau manhaj Allah dengan ungkapan kita akhirnya faqina adzabannar. As-samawat as-samaa binaa. Banyak hal-hal yang dalam Al-Quran berkaitan dengan sama. Silahkan nanti antum bisa mengkaji sendiri untuk lebih banyak. Tetapi itu memang yang Allah perintahkan kita untuk merenungkan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samaa kaifa rufi'at wa ilal jibal kaifa wa ilal ard. Semua ini karena kita disuruh merenungkan oleh Allah. Ini yang sekeliling kita. Kita hidup di bumi ini. Kita mengangkat kepala sedikit nampak langit itu. Wah subhanallah, kalau kita melihat kebesaran langit ini. Coba Imamul Shadiq pernah mengomentari. Coba Anda kalau ada waktu baca Tauhid, mufaddal Imam Shadiq, bagaimana memperinci seluruh makhluk Allah ini dibawa untuk mengenalkan kita kepada Tauhid dalam semua hal. Ketika membicarakan langit, Al-Imam Shadiq banyak hal, tapi dalam yang saya kutip ini cuma masalah warnanya. Subhanallah, dengan warna yang begini indah. Menurut Imam Ja'far, warna yang paling sesuai untuk mata manusia cuma warna ini. Dan baru sekarang beberapa kedokteran menyebutkan mata apabila mulai agak sesuatu terjadi, disuruh kita sering melihat langit ini, khususnya di malam semacam ini. Itu ada sesuatu. Begini ungkapan Al-Imam Shadiq, fakir fi launis sama
wa ma fihi min sawabit tadbir fa inna hadzal laun ashaddal alwan muwafiqatan lil basar wa taqwiyatan lah. Kata Imam, lihat, pandang, pikirkan mengenai warna langit ini dan apa yang ada dalam min sawabit tadbir, dengan ketentuan Allah dalam hal ciptaannya. Lihat, pandang. Kemudian fa inna hadzal laun, warna yang ada di langit ini adalah warna yang paling cocok untuk mata dan yang paling bisa menguatkan mata ini. Semua ini ada di hadapan kita, cuman kadang-kadang kita melihat ketentuan Allah tapi kita berlalu, tidak berhenti untuk merenungkan, sehingga kadang-kadang ayat demi ayat ada pada di hadapan kita, tapi kita lewat saja seakan-akan tidak terjadi sesuatu. Dan itu oleh Allah dikecam semestinya, dilarang. Allah melarang orang lewat kemudian tidak memperhatikan kebesaran Allah. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 105, wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit-langitnya maupun di bumi, tapi manusia cuma lewat, nggak menyaksikan, nggak memperhatikan tanda-tanda ini. Wa hum 'anha mu'ridun, bahkan mereka berpaling dari tanda-tanda itu. Kenapa kita disuruh menyembah Allah? Ini karenanya, karena cuma Allah yang menciptakan segala sesuatu itu. Karena Allah semua yang memberikan pada kita sesuatu semua ini, kemudian kita mau lari kemana? Tidakkah harus kita hanya kembali ke sana? Dan ciptaan Allah ini tidak ada sesuatu orang kemudian bisa mengatakan, coba ini enggak diletakkan gini, mungkin lebih baik. Coba enggak begini, coba ditambah lagi, mungkin enggak ada. Karena semuanya sudah yang terbaik. Pernah kita kaji dalam surat Al-Mulk atau Tabarak, ketika Allah menyebutkan begini, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak pernah menyaksikan dalam semua ciptaan Ar-Rahman, yaitu Allah, ada sesuatu yang kontradiksi atau enggak sesuai, yang enggak serasi, enggak ada. Terus farji'il basar hal tara min futur, pandang dan terus pandang, adakah kekurangan dalam ciptaan Allah? Tumarji'il basara karratain yanqalib ilaika ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Pandang, pandang berterus, tetap yang memandang untuk mencari kelemahan ciptaan Allah akan sia-sia dan enggak pernah menemukan ciptaan Allah itu yang kurang. Karena itu kemudian Allah menyebutkan walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya ila akhir ayat. Sekali lagi Allah menyebutkan alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Kemudian wa anzala minas samaa'i maa'a. Saya tidak mau ikut dalam perselisihan kaum mufassirin berkaitan mana yang lebih mulia, bumi atau langit. Saya kira mungkin agak menyimpang dari tafsir. Tidak perlu lagi kita, semua itu ada keistimewaannya sendiri-sendiri. Karena dalam buku-buku tafsir tertentu masing-masing memberikan hujjah. Allah dahulukan bumi baru langit, berarti Allah bumi lebih mulia. Kemudian membawa dalil di bumi ini ada tempat yang dimuliakan oleh Allah, yaitu seperti Allah berfirman, inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakan, ada yang mubarak di bumi Allah. Atau mereka menyebutkan berkaitan dengan Musa, fil buq'atil mubarakati minas syajarati. Atau ketika Allah mengisrakan Rasul, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Oh, kemudian ketika itu kemudian Allah orang menyebutkan bumi lebih mulia dari langit. Yang jelas masing-masing memiliki keistimewaan. Tapi kalau kita nggak pakai dalil pun mungkin kita akan mengatakan pasti bumi lebih mulia, karena justru di bumi inilah tinggalnya dan lahirnya Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, dan beliau makhluk yang paling mulia di sisi Allah, maka menjadi mulia semua yang berhubungan dengan beliau sallallahu alaihi wa alihi.
Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a. Terus wa anzala minas samaa'i, Allah turunkan, seperti sebelum ini juga pernah kita bahas berkaitan dengan turunnya hujan, saya tidak ulangi lagi ketika sampai pada sifat-sifat kaum munafikin. Tapi yang kita bahas malam ini ialah setelah Allah yang menjadikan bumi terhampar begini, layak untuk dihuni, Allah jadikan langit sebagai saqfan mahfudha, artinya yang melindungi kita, mengayomi kita sebagai bangunan yang begini indah. Kemudian Allah sebutkan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah turunkan hujan dengan proses hujan yang ada, langit pasti dari atas artinya. Dari hujan itu apa yang terjadi? Fa akhraja bihi minas samarat. Dari hujan itu Allah keluarkan tumbuh-tumbuhan, dari buah-buahan dan semuanya. Untuk siapa? Rizqan lakum, rizki untuk kalian wahai manusia. Nanti di ayat-ayat lain juga Allah menyebutkan bahwa Allah keluarkan semua tumbuh-tumbuhan dan bermacam-macam dari bumi ini, rizki untuk kalian dan rizki sekaligus untuk ternak kalian. Mata'an lakum wa li'an'amikum, untuk kalian dan sekaligus untuk binatang-binatang kalian. Bagaimana Allah jadikan proses di bumi ini? Allah turunkan hujan, kemudian setelah hasil hujan itu Allah tumbuhkan bermacam-macam tumbuhan. Hujan yang Allah turunkan kepada kita ini bermacam-macam. Ada yang langsung bisa kita minum, ada yang bisa menyuburkan tanah-tanah, ada yang bisa menyirami tumbuh-tumbuhan kemudian mengeluarkan buahnya. Wah, dalam ayat lain Allah menyebutkan, dalam surat Ar-Ra'd kalau saya tidak salah, Allah sebutkan semua tumbuh-tumbuhan ini Allah sirami dengan air yang sama, tapi yang tumbuh berbeda-beda. Tidakkah kemudian kita merenungkan kemampuan siapa ini? Air yang untuk menyiram sama, tapi kemudian ketika tumbuh rasa dan warnanya berbeda-beda. Kadang-kadang dari satu tumbuh, satu pohon pokoknya juga warnanya dan rasanya berbeda. Siapa di balik itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa fil ardi qita'an mutajawirat wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwanin yusqa bima'in wahid. Anzala lakum minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Ini tumbuh-tumbuhan yang kita nikmati ini, dan semua bermacam-macam jenis buah dan bermacam-macam jenis sayur mayur. Belum lagi tumbuh-tumbuhan yang untuk an'am kita, binatang ternak kita. Dan kalau kita mau telusuri, mau kita renungkan dalam ciptaan Allah, dalam buah-buahan ini yang bermacam-macam, ada nanti buah-buahan itu yang harusnya ditumbuhkan oleh Allah, dikeluarkan buahnya di musim-musim tertentu. Ada di musim panas, ada buah-buahan yang segar sesuai untuk musim itu. Ada di musim dingin buah-buahan yang lebih membawa hangat kepada badan. Ini semua siapa? Ini yang Allah kemudian mengatakan, oh budu, sembahlah dia Allah. Cuma dia pemiliknya, cuma dia yang menciptakan segala sesuatu ini. Anzalalakum minas sama'i rizqan lakum. Ini kita bisa melihat dalam bermacam-macam ayat. Ketika Allah turunkan hujan, Allah jadikan bumi ini membelah, kemudian benih-benihnya keluar semuanya. Dan jangan pernah kita kemudian mengangkat atau menepuk dada, saya yang menanam, saya yang menyiram. Karena memang kita pergi ke lahan, ke sawah, ke ladang, kita letakkan benih, kita mungkin sirami, kita jaga, kita guntingi. Tetapi hakikat yang menentukan segala sesuatu di sini ini adalah
A antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Allah cuma menanyakan begitu, apakah kalian yang menanam ataukah aku? Kembalinya adalah Allah. Dan sudah ditentukan oleh Allah buah ini semenjak benih akan mengeluarkan buah berapa di pohon ini, berapa besarnya pohon ini, berapa mengeluarkan buah, berapa umurnya, dan buah ini kelak akan dimakan siapa saja. Semua ladaina, ada pada Allah. Rizqan lakum. Ini yang Allah sebutkan. Allah pasti rezeki. Jadi kalau kembalinya Allah turunkan ya, seperti Allah sebutkan gini, anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda saqqa. Kami yang curahkan hujan, kami membelah bumi ini. Atau pernah kita bahas, kita ada ayat lain, was sama'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sada. Tapi Allah juga yang ngirim hujan. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kadang-kadang kita lihat awan mau hujan sudah siap-siap, cuma lewat aja. Kadang-kadang tidak lalu kita perhatikan, mungkin enggak hujan, datang langsung hujan. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kalau manusia cuma mau duduk merenungkan, dia enggak menemukan kecuali hanya subhanak ma khalaqta hadza batila. Pasti itu yang pernah disebutkan, wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahidu. Allah turunkan di langit ini, Allah turunkan hujan, kemudian manusia bisa menikmati hasil hujan tersebut. Mutlak ya, air yang turun dari atas ini. Ada komentar dari Al-Imam Sajjad berkaitan hujan untuk menafsirkan ayat ini, indah pun kita baca. Beliau menyebutkan, yunzilhu min a'la liyablugha qulala jibalikum wa tilalikum wa hidabikum wa awhadikum thumma farraqahu radhadan wa wabila wa hadla litunshiqahu aradhukum wa lam yaj'al dhalika al-matar nazilan 'alaykum qit'atan wahidah fayufsid aradhikum wa ashjarakum wa zuru'akum wa thimarakum. Kata Imam, Allah tentukan hujan ini turun dari atas supaya sampai juga pada puncak-puncak gunung, semua sampai memperoleh hujan tersebut. Kalau dari lebih bawah, maka yang di atas gunung enggak memperoleh. Jadi memang Allah turunkan dari atas semua hujan ini, sampai yang paling tinggi pun puncak-puncak gunung itu memperoleh curahan dari hujan tersebut. Kemudian Allah jadikan hujan itu dipisah-pisah. Ada yang gerimis, ada yang deras. Kenapa? Supaya bisa membelah bumi kalian ini, dan supaya bisa menyerap bumi ini air tersebut dan bisa menumbuhkan. Ada benih yang baru tumbuh, apabila datang hujannya begitu deras, dia nggak sempat tumbuh, akan mati dengan hujan tersebut. Tetapi begitu Allah atur. Kemudian kata Imam, walam yaj'al dzalikal matar nazilan 'alaikum qit'atan wahidah. Allah enggak jadikan hujan ini turun sekaligus. Pasti kalau sekaligus, kata Imam, fayufsid aradhikum wa asjarakum wa zuru'akum wa thimarakum. Kalau datangnya sekaligus, pasti akan merusak tumbuh-tumbuhan kalian, merusak ladang kalian, lahan kalian, enggak mampu menerimanya. Tapi itu ketentuan Allah. Kadang-kadang kita nggak merenungkan ini hujan. Paling kita cuma protes sama Allah. Kalau kita punya gawe kemudian hujan, paling kita cuma protes pada Allah. Kita nggak tahu apa di balik semua itu. Apa kenikmatan hujan itu? Ya, air yang turun dari langit ini, yang turun dari atas ini, dari proses hujan saya katakan lagi seperti minggu yang lalu, bermacam-macam. Anzala minas sama'i ma'an lakum minhu syarab. Allah turunkan hujan dan itu kalian minum dari hujan itu. Dan air hujan sampai hari ini juga masih banyak menyebutkan merupakan obat. Selain riwayat-riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi, air hujan itu obat. Juga
Hari-hari ini juga banyak dokter yang menyebutkan air itu hujan. Prosesnya panjang karena mengandung macam-macam, silakan baca di sana. Air yang turun dari hujan itu juga untuk makanan kita. Karena banyak makanan yang kita bisa makan ini kembali dari proses hujan tersebut. Karena itu Allah juga menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falyanzuril insan ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba. Allah berbicara makanan tapi disuruh melihat airnya. Lihatlah manusia, coba lihat makanan kalian. Kami Allah yang menurunkan hujan itu. Artinya hujan tadi itu bukan cuma untuk minum kalian, untuk makan kalian pun prosesnya banyak melalui hujan. Ini yang kita makan. Nasi ini juga prosesnya kita makan, cuma prosesnya harus dengan hujan. Dengan air, pasti. Ada nanti ayat Al-Quran menyebutkan hujan itu untuk menyirami semuanya. Tetapi semua ini kembalinya rizqan lakum. Kehidupan tumbuh-tumbuhan ini memerlukan hujan. Kehidupan semua yang hidup sebenarnya memerlukan air itu, hujan. Tumbuh-tumbuhan memerlukan hujan, hayawan memerlukan hujan. Kita ketika memperoleh kehidupan ini dari tumbuh-tumbuhan memerlukan hujan, hayawan juga memerlukan hujan, segala memerlukan hujan. Kemudian kalau kita hitung dari mana proses turunnya hujan ini, kemudian kita menemukan prosesnya ialah Allah turunkan minas sama, dari atas tadi. Akhirnya proses kembalinya adalah rizki hanya di sama, di atas. Karena Allah yang menurunkan dari atas itu, kemudian menjadi air, kemudian air itu menumbuhkan segala sesuatu, kita bisa hidup. Karena itu kemudian kalau dihitung-hitung dari proses ini kembalinya juga dari hujan tadi. Karena itu kita bisa menemukan Allah pernah menyebutkan wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis samaa'i rizqukum. Ini prosesnya anzalna minas sama'. Dengan semua proses, tapi menghitung kembalinya semua hanya dari Allah. Karena itu Allah mengatakan wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa anzal minas samaa'i ma'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarat rizqan lakum. Air, kalau kita berbicara air, al-ma'. Kalau kita mau melihat air dalam Al-Quran ini, karena kalau dalam kehidupan pasti kita lihat bahwa segala yang hidup memerlukan air. Apapun yang namanya kehidupan itu. Dalam hayawannya, manusianya, tumbuh-tumbuhannya, segala sesuatu ini prosesnya air. Karena itu kemudian Allah menyebutkan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Bahwa dari hujan, dari air itu kami jadikan segala sesuatu hidup dan bergantungan dengan air. Tanpa ada air tidak ada segala sesuatu. Kita bicara apa? Tubuh kita, semua ini air. Sekian persen yang terbanyak adalah air. Kita bicara apa saja air. Apa kandungan air? Kelak bagaimana kelak air di lautan itu di akhir perjalanan bumi ini kemana kita, air jadi apa, menjadi bisa membakar segala macam, itu silahkan Anda kaji dalam proses air, kumpulan dari apa saja. Tetapi itu adalah mansya'ul haya, segala sesuatu hidup dari sini. Karena itu Allah ketika menyebutkan dalam surat Al-Anbiya berkaitan dengan ayat yang menyebutkan awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma, kemudian waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Ketika mereka mau beriman, merenungkan sedikit. Pernah katanya di Libanon ada orang mengkaji mengenai ayat waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Selama 20 tahun mengkaji ayat ini dalam kedokteran, dalam segala macam bidang. Akhirnya ia menemukan bahwa air bisa menyembuhkan, untuk terapi air menyembuhkan bermacam-macam penyakit. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Setelah Allah sebutkan 5 hal ini, bahwa Allah yang menciptakan kalian,
Allah yang menciptakan nenek moyang kalian. Allah yang menjadikan bumi ini firas, dihampar untuk manusia, layak untuk dihidupi. Allah yang menjadikan langit ini binaan, sebagai yang mengayomi atap untuk bumi ini, sehingga kita bisa hidup. Allah yang menurunkan hujan, sehingga dari hujan ini Allah tumbuhkan bermacam-macam tumbuhan sebagai rizki untuk kalian. Kalau semua ini yang Allah ciptakan, maka fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan mensekutukan Allah. An-nid al-andad jamak nid, lawazan did artinya syabi dan syarik, artinya jangan mensekutukan Allah. Sembahlah Allah yang esa. Jangan pergi lagi pada berhala-berhala ini. Apakah berhala-berhala itu menciptakan langit dan bumi dan menurunkan hujan? Apakah berhala-berhala ini yang menciptakan kalian? Apakah berhala-berhala ini yang menciptakan nenek moyang kalian? Kalau itu berhala. Selain berhala, apapun, jangan pernah mensekutukan Allah. Kita lihat orang kaya, orang yang mampu, orang yang perkasa, orang yang kuat, segala macam. Jangan pernah mensekutukan Allah, karena hanya Allah yang menciptakan kalian. Hanya Allah yang menciptakan manusia-manusia sebelum kalian, nenek moyang kalian. Hanya Allah yang menjadikan bumi ini semacam ini, dengan semua yang ada. Hanya Allah yang menciptakan langit. Hanya Allah yang menurunkan hujan dan memberikan rizki untuk kalian. Maka hanya kepadanya sajalah menyembah Allah dan jangan disekutukan. Orang ketika kenal atau mengkaji kebesaran Allah tidak akan pergi, karena itu ada satu riwayat dari A'imah Ahlul Bait. Kalau saya tidak salah, riwayat ini pernah kita kaji ketika sampai dalam Iyyaka na'budu yang lalu, ketika kita bicara Fatihah. Ada satu riwayat dari A'imah Ahlul Bait yang menyebutkan bahwa Allah menciptakan makhluknya agar mereka mengenalnya, yaitu Allah. Karena kalau mereka mengenalnya, pasti akan menyembahnya, yaitu menyembah Allah. Dan kalau mereka sudah menyembah Allah, istaghnau amman siwa, mereka tidak pernah akan mencari siapapun, nggak pernah butuh dengan siapapun yang sudah kenal Allah. Jadi kadang-kadang kita kalau mengoreksi diri, kenapa saya masih pernah mengandalkan orang yang lain? Ma'rifah kita kurang pada Allah, gitu saja. Karena orang yang kenal Allah akan istaghnau, akan nggak perlu dengan siapapun kecuali Allah. Jadi kadar kita masih pernah mengandalkan sesuatu pada selain Allah, yaitu karena ada hijab dan penyakit-penyakit atau ma'rifah kita kepada Allah tidak ada atau kurang. Tetapi menciptakan agar dikenal, ketika dikenal akan disembah. Ketika mereka telah menyembahnya, istaghnau amman siwa. Karena itu Allah enggak mengizinkan kita bersekutu dalam ibadah. Pertama, kita enggak boleh mensekutukan Allah dalam segala hal, mutlak. Jangan pernah mensekutukan Allah. Wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, kata Allah. Kamu tahu, bagaimana tahu? Karena hakikatnya manusia kalau masih punya akal, sehingga kalau orang punya akal kan bisa mengetahui sesuatu. Kalau sudah nggak memiliki akal, nggak bisa diajak berbicara kamu tahu atau nggak tahu. Tetapi orang yang masih memiliki akal pasti hanya mengenal bahwa pencipta cuma Allah. Karena itu Allah menyebutkan berkaitan dengan keberadaan Allah dan bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu. Hampir nggak ada orang yang berikhtilaf. Sehingga itu Allah menyebutkan afillahi syak. Apakah dilakukan Allah fatirus samawati wal ard? Atau kita menemukan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kalian tanya pada mereka orang-orang musyrik, pada mereka orang-orang kafir, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Semua mereka mengatakan Allah. Mereka meyakini Allah. Yang mereka enggak mau Allah ini ialah mengurusi kehidupan mereka, mengatur hidup mereka enggak mau. Urusan yang menciptakan kita semua ini Allah dan semuanya mereka iyakan. Tapi yang mereka tolak itu jangan mengatur kehidupan kita. Karena itu Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Enggak bisa yang mengatakan ana ilahukumul a'la. Karena Fir'aun juga tahu ada yang menciptakan. Walaupun dalam ayat lain mungkin lam aralakum min ilahin ghairi. Tetapi
Pada hakikatnya seluruh orang yang mengingkari Allah ini dalam ketika mereka mengingkari Allah itu biar cuma menciptakan kemudian selesai, jangan mengatur kehidupan kita dan undang-undang kita, karena kehidupan ini cuma hidup kemudian selesai dan mati. Karena itu wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Karena itu kalau orang-orang musyrik menyembah berhala, patung-patung yang mereka sembah, mereka enggak meyakini juga patung-patung itu yang menyembah. Yang menciptakan mereka. Mereka meyakini bukan ini yang menciptakan. Yang menciptakan Allah, tahu mereka. Karena itu ketika mereka menyembah berhala ini, mereka mengatakan liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini patung-patung ini untuk mendekatkan kita kepada Allah. Wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kita dilarang mensekutukan Allah dalam segala hal. Kedua, kita jangan mensekutukan Allah juga dalam ibadah. Karena pernah kita kaji, dan juga beberapa minggu yang lalu ketika masih kita membicarakan mengenai orang munafik, kita juga bicarakan bagaimana Imam Ja'far menyebutkan bahwa orang yang murai dalam ibadah, yang riya dalam ibadah, kelak di hari kiamat akan dipanggil dengan panggilan-panggilan yang keji, ya kafir, ya ghadir, ya fajir, ya khasir, dan semuanya. Tapi yang jelas ibadah, Allah sebutkan dalam ibadah pun jangan pernah kita sholat tapi bukan untuk Allah, puasa bukan untuk Allah, berarti kita juga mensekutukan Allah dalam ibadah kita. Sementara Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin menuju kepada Allah, berjumpa kepada Allah, hendaklah beramal saleh, dan dalam ibadahnya jangan mensekutukan Allah dalam ibadahnya. Ada kan namanya syirk khafi. Karena kadang-kadang manusia ini sudah beriman tapi masih musyrik. Aneh, beriman tapi musyrik. Karena apa? Banyak hal-hal yang ia masih mensekutukan Allah ketika ia menyembah Allah itu. Dia menyembah Allah, tapi di waktu yang sama masih ada sesuatu selain Allah yang mereka pikirkan, seperti yang pernah kita baca dalam surat Yusuf. Ayyuhal ikhwah, inilah ayat berkaitan dengan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.